Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Zahra dengan NIM 2202302. Baiklah, saya akan menyampaikan tugas resum administrasi dan supervisi. Yang pertama, pengertian profesi, profesional, dan profesionalisme. Yang pertama, pengertian profesi. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Berikut pengertian profesi dan adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan sesuatu keahlian. Profesional juga disebut dengan orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang atau untuk mengisi waktu luang. Yang kedua, pengertian profesional. Profesional artinya ahli dalam bidangnya. Jika seorang manajer mengaku sebagai seorang yang profesional, maka ia harus mampu menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidangnya. Harus mampu menunjukkan kualitas yang tinggi dalam pekerjaannya. Berbicara mengenai profesionalisme mencerminkan sikap seseorang terhadap profesinya. Adapun juga yang disebut dengan profesional. Yang pertama, orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya. Yang kedua, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatan itu. Yang ketiga, hidup dari situ. Yang keempat, bangga akan pekerjaannya. Yang ketiga, pengertian profesionalisme. Profesionalisme adalah bagaimana seorang karyawan bisa menempatkan dirinya selama berada dalam lingkup kerja maupun lingkup luar kerja. Bagaimana seorang karyawan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu, dan memiliki nilai integritas. Dalam Kamus Besar Indonesia, profesionalisme mempunyai makna, mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau profesional. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional. Artinya, sebuah term yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang profesional. Ada 9 ciri-ciri orang yang profesional. Yang pertama, memiliki keahlian dan kemampuan tinggi. Yang kedua, memiliki kode etik. Yang ketiga, punya rencana kerja yang baik. Yang keempat, jujur dan berintegritas. Yang kelima, bertanggung jawab. Yang keenam, memiliki skill motivasi. Yang ketujuh, memperbaiki kemampuan berkomunikasi. Dan yang kesembilan, manajemen waktu yang baik. Selanjutnya, konsep dasar administrasi pendidikan. Yang pertama, pengertian administrasi pendidikan. Administrasi dalam pengertian secara harfiah, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata ad dan ministrat. Kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada. Dan kata ministrar sama seperti dengan kata to serve atau to conduct yang berarti melayani, membantu, dan mengarahkan. Jadi, kata administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua, tujuan dan pentingnya administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Secara khusus, administrasi pendidikan di sekolah adalah untuk mempersiapkan situasi di sekolah agar pendidikan dan pengajaran di dalamnya berlangsung dengan baik. Selanjutnya, fungsi dan proses administrasi pendidikan.
Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan administrasi. Tanpa perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan pada permulaan dan selama kegiatan administrasi itu berlangsung. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian sebagai fungsi administrasi pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut. Pengorganisasian adalah aktivitas-aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan sehingga terwujudlah kesatuan usaha dalam mencapai maksud dan tujuan pendidikan. Selanjutnya yang ketiga, pengorganisasian. Selanjutnya pengkoordinasian. Adanya bermacam-macam tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang memerlukan adanya koordinasi dari seorang pemimpin. Adanya koordinasi yang baik dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan atau kesimpang siuran dalam tindakan. Dengan adanya koordinasi yang baik, semua bagian dan personel dapat bekerja sama menuju ke satu arah tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, komunikasi. Dalam melaksanakan suatu program pendidikan, aktivitas menyebarkan dan menyampaikan gagasan-gagasan dan maksud-maksud ke seluruh struktur organisasi sangat penting. Proses menyampaikan atau komunikasi ini meliputi lebih dari pada sekedar menyalurkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, dan maksud-maksud secara lisan atau tertulis. Dengan demikian, organisasi sebagai salah satu fungsi administrasi pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut. Komunikasi dalam setiap bentuknya adalah suatu proses yang hendak mempengaruhi sikap dan perbuatan orang-orang dalam struktur organisasi. Selanjutnya, supervisi. Setiap pelaksanaan program pendidikan memerlukan adanya pengawasan atau supervisi. Pengawasan bertanggung jawab tentang keefektifan program itu. Oleh karena itu, supervisi haruslah meneliti ada atau tidaknya kondisi-kondisi yang akan memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Selanjutnya, pembiayaan. Biaya atau pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi karena biaya ini sangat menentukan bagi kelancaran jalannya sebuah organisasi. Tanpa biaya yang mencukupi, tidak mungkin terjamin kelancaran jalannya suatu organisasi. Selanjutnya, penilaian. Evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Setiap kegiatan, baik yang dilakukan oleh unsur pimpinan maupun oleh bawahan, memerlukan adanya evaluasi. Baiklah, selanjutnya yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Sebagaimana halnya disiplin ilmu lainnya, administrasi pendidikan mempunyai bidang garapan ruang lingkup tersendiri. Bidang garapan administrasi pendidikan dapat dikelompokkan atas yang pertama, bidang kurikulum. Yang kedua, bidang kesiswaan. Yang ketiga, bidang sarana dan prasarana. Yang keempat, bidang personalia pendidikan. Yang kelima, bidang keuangan pendidikan. Yang keenam, bidang ketetausahaan. Yang ketujuh, bidang hubungan sekolah dan masyarakat. Yang kedelapan, bidang layanan khusus. Baiklah, sampai di sini dulu resume yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.